Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri masuk dalam saat teduh untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Haleluya. Mari kita mau menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Siapkan hatimu, fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita memberikan pujian kita kepada Dia. Kita memberikan syukur kita kepada Dia untuk segala pertolongannya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku waktu. Nyanyian pujian dan pengampunan kepadaku. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, haleluya Yesus. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan,
bersuka dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka Mari kita berdoa. Tuhan, hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan berganti bulan. Bahkan musim berganti musim, tahun demi tahun selalu berganti. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, rahmat-Mu selalu baru dan menyertai kami setiap waktu. Biarlah setiap kali ketika kami menyadari hal seperti ini, khususnya pada hari ini ketika kami memasuki minggu pertama bulan Februari, sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau selalu manis bagi kami. Panggilan berkat-Mu atas setiap kami harus kami sadari sebagai sebuah panggilan kepada setiap kami yang datang daripada-Mu, supaya kami senantiasa beribadah, bahkan dalam kehidupan kami setiap hari berpaut hanya kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Kepada-Mu Tuhan, ketika kami belum sanggup mengasihi Engkau lebih dalam, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami khususnya pada ibadah pada pagi hari ini. Ingatkan kami ya Tuhan khususnya pada ibadah pagi hari ini. Baik melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, melalui doa yang kami naikkan, melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami boleh terus-menerus Tuhan diingatkan. Hanya ada pada-Mu sukacita sejati. Hanya ada pada-Mu berkat kekal yang tidak akan beranjak dari hidup kami. Dan hanya di dalam Engkau ya Tuhan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dari ibadah kami awal ini sampai pertengahan dan akhir, Engkau boleh hadir dan berada di tengah-tengah kami. Menikmati ibadah kami pada pagi hari ini, bahkan menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Dengan demikian ya Tuhan, semakin hari kehidupan kami semakin dirubah oleh kehendak Tuhan kepada satu kehidupan, dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Yang kami kenal di dalam Engkau Allah yang sejati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mau mengundang Petra Kids untuk maju ke depan. Mereka juga akan mengambil bagian mereka untuk beribadah. Mari sama-sama, yuk adik-adik, naikkan pujian ini ya. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi, adik-adik naikkan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita bangkit berdiri sama-sama, kita berdoa untuk anak-anak kita yang Tuhan percayakan untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat tangan, kita tumpang tangan, kita berdoa buat mereka. Bapa dalam surga, kami di sini bersahati bersama berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan
di Gereja Petra Indonesia ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hati anak-anak, dan kiranya Tuhan anak-anak kami ini boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan sedini mungkin. Selagi mereka masih kecil, usia mereka masih sangat muda, kami percaya Tuhan boleh menyentuh hatinya, mereka boleh menerima keselamatan daripada Engkau. Kami berdoa sebentar mereka akan mendengar cerita tentang kitab suci, tentang Tuhan Yesus. Kami berdoa agar cerita itu boleh mereka terima dengan baik, mereka boleh mengerti dan mereka boleh mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang mengajar, Tuhan juga berikan hikmat dan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat beribadah adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Amin. Ya, kita boleh keluar dari bangku kita. Ayo bisa bersalam-salam ya. Kalau yang belum sempat menyalami gongsi facai boleh ya. Ya, biar tahun-tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita semua. Allah akan mencurahkan berkat bagi kita semua, bagi anak cucu kita. Ya, haleluya. Ya. Oke, kalau sudah selesai salamannya, Bapak Ibu boleh kembali duduk. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita pada bulan pertama di bulan Februari ini. Tapi Bapak Ibu boleh kembali duduk. Haleluya. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita akan membawa persembahan kita ke depan. Doa dulu ya. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi. Kita akan doa dulu. Daripada menerima, bawalah dengan sukacita. Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usaha kamu. Sekali lagi, bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita. Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usaha kamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usaha. Sekali lagi, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah memberikan persembahan, dan biarlah Tuhan boleh menerima persembahan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami manusia yang tidak layak ya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami boleh diperkenan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Dan kami memberikan persembahan ini untuk memperluas pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai sehingga pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah boleh semakin diperluas di tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa, kami serahkan untuk persembahan dan tangan-tangan yang mengelola, kiranya Tuhan berkati dan urapi mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Dan kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Tuhan akan memberkati kita, bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita. Tuhan akan memberkati. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Dengan penuh sukacita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak
cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama kita bertepuk tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Angkat suaramu. Begitu besar kasih kepada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang. Mari sekali lagi, hanya jemaat begitu besar. Nyanyi dengan penuh imanmu, kepada kita. Yes, miskin menjadikan kaya. Sama-sama katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan Yesus cinta sayang, Yesus cinta kamu. Yes, amin. Katakan Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Lebih keras lagi katakan Yesus cinta sayang, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Pakai bahasa Mandarin. Cu Yesus, Cu Yesus. Lebih kencang lagi, katakan di sebelah kirimu. Ya. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I come. Sincerely kau suo. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan dengan imanmu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak bagi Allah kita. Yes.
Allah berjanji dan dia akan menepati setiap janjinya. Amin. Kita masih mau bangkit berdiri. Kita mau tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita memiliki Yesus yang hidup dan luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Besarlah untungku. Karena Yesus, Engkau sudah menjadi milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milik. Katakan benar, 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 ya Allah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Lebih lagi semangatnya Bapak Ibu. Yesus yang menjadi milik kita. Dia yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Mari naikkan pujianmu bagi Tuhan kita. Katakan, kendati tiada lang hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usaha. Benar, 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 besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekali lagi benar, 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 besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Benar, benar, besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah jadi milik. Ketika Yesus sungguhlah tetap. Sekali lagi katakan, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita berbahagia karena Allah telah memilih kita. Sejak dunia belum dijadikan, Allah sudah memilih kita. Sehingga kita semua ada di tempat ini. Amin. Kita bersyukur buat Allah kita. Kita bersyukur karena Dia sudah menyelamatkan saya dan saudara. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan hatimu, siapkan jiwamu. Sehingga setiap kali, setiap waktu kita terus tetap merenungkan betapa baiknya Tuhan kita. Kita tidak dapat membalas dengan apapun yang ada pada diri kita. Harta kita apapun, talenta kita apapun. Tetapi kita membalas dengan hidup kita. Untuk kita mau tetap mempermuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari. Saya yakin sepanjang jalan hidup kita, semuanya tidak akan mulus. Pasti ada kita harus berjalan dengan berbagai kerikil-kerikil dalam hidup kita. Kita mau katakan bahwa Yesus, peganglah tanganku. Kita baru memasuki bulan yang kedua di 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kita percaya bahwa ada Yesus. Engkau Tuhan yang akan memegang tanganku. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkanku. Lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita.
Haleluya Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Panggil namanya Yesus, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Katakan Kau besertaku Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Katakan, sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Amin Tuhan. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, berseru panggil namanya Yesus. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus memegangku
Ya Tuhan, hidup dan berjalan di dunia ini sebetulnya seperti berjalan di sebuah jalanan yang sangat licin. Kami mudah tergelincir, kami mudah terjatuh. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu butuh penyertaan, bahkan tangan-Mu yang senantiasa memegang tangan kami. Demikian juga ya Tuhan, bahkan di dalam pikiran kami, di dalam keinginan kami bisa seringkali timbul hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya juga biarlah firman-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami. Oleh karenanya ya Tuhan, sekarang ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, yang memperluas kebenaran firman Tuhan melalui bahasa-bahasanya, maupun setiap kami yang mendengarnya. Supaya boleh sungguh-sungguh sekali lagi menyadari, hanya di dalam Engkau ada kekuatan sejati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Walaupun saya pakai jubah serba hitam, worship leader dan singer juga serba hitam karena ini minggu pertama ada perjamuan kudus, tetapi kita masih dalam suasana Imlek. Ya, itu sebabnya kongsi fatjoy gitu ya. Ada banyak orang yang mengatakan orang Kristen jangan bilang kongsi fatjoy. Sebetulnya sama, mengharapkan berkat Tuhan salah satunya juga pasti berkat secara materi kok. Kita enggak usah munafik ya. Yang penting fatjoy di dalam Tuhan. Bukan fatjoy menurut maunya kita. Fatjoy yang kita cari dari cara yang tidak benar. Tapi kalau fatjoy karena berkat Tuhan, tidak jadi soal. Alkitab memberikan banyak contoh Abraham, Ayub, dan banyak yang lain yang berkat berkelimpahannya itu dari Tuhan. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama berpikir, ya, apakah ular itu membawa keberuntungan atau bikin buntung? Kelihatannya tema ini memang diambil dalam konteks tahun ini untuk orang Tionghoa akan masuk tahun ular kayu. Oke lah, lepaskan dulu apakah ular kayu itu membawa keberuntungan bagi yang show kuda seperti saya, atau justru membawa malapetaka. Tetapi mari kita sekarang kembali saja kepada Alkitab. Apakah akta Alkitab tentang ular? Alkitab pertama kali berbicara tentang ular dalam Kejadian pasal 3. Harus diakui, ditekankan ular itu begitu cerdik. Tetapi pada saat yang sama memang mendatangkan masalah besar bagi manusia. Ular waktu itu muncul dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6 akan saya baca, demikian bunyi firman Tuhan. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Saud perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Oh, sorry, salah nih, oke. Ini saya pencetnya salah nih ya. Jadi. Tolong diulang dari depan. Yang harus dipencet yang mana di sebelah kanan kelihatannya. Oke. Saud perempuan itu kepada ular, buah dari pohon di taman ini boleh kami makan. Tidak bisa. Oke. Tetapi tentang buah dari pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kembali. Oke. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian, lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikan juga kepada suaminya yang bersamanya dan suaminya pun memakannya. Ini Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pertanyaannya adalah apakah ular itu binatang yang paling cerdik? Itu dulu ya, ini menjadi penting. Kalau kita memahami Alkitab secara leteri, secara hurufiah, ya kita harus mengakui Alkitab ngomong ular adalah binatang yang paling cerdik. Berarti ya ular paling cerdik. Tetapi pemikiran seperti ini saya pikir perlu diberi tanda kutip. Apakah kita harus membaca setiap bagian dalam Alkitab secara hurufiah? Rasa-rasanya tidak boleh. Maka saya bandingkan terlebih dahulu, kita harus akui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat banyak binatang-binatang yang cukup cerdik, pandai. Bahkan kalau diukur-ukur dengan istilah IQ, IQ-nya ini sedikit lebih rendah daripada manusia. Contohnya misalnya simpanse, orang hutan. Itu binatang-binatang yang kecerdasannya, kepandaiannya itu bisa berbesar sampai memakai alat-alat untuk bekerja. Misalnya apalagi kita lihat di YouTube gitu ya. Ada seekor simpanse atau orang hutan yang ketika kesulitan memecah buah yang cukup keras, misalnya buah kelapa, kemudian mengambil batu dipukul-pukulkan. Ada yang bisa seperti itu. Cerdik. Ya. Ada banyak binatang-binatang lain yang juga begitu cerdiknya sampai bisa begitu menirukan suara orang. Burung kakak tua misalnya. Jadi bukan hanya ular tok yang bisa berbicara. Malah ular yang sekarang ini tidak ada yang bisa berbicara. Tetapi burung-burung tertentu, burung beo, burung kakak tua, burung nuri itu sampai sekarang bisa menirukan suara orang. Saya pernah mempunyai seekor burung beo. Asal saya keluar mau memberi makan dia, selalu ngomongnya Assalamualaikum. Menurut saya ini kurang Kristiani. Akhirnya saya latih. Sekitar 3 bulan kemudian setiap kali saya keluar mau kasih makan dia ngomong langsung shalom, haleluya, luar biasa. Hanya dalam waktu 3 bulan saya bisa merubah kebiasaan seekor burung beo. Tapi harus kita akui maaf, merubah watak seseorang. Merubah kebiasaan orang khususnya yang jelek. Anak muda zaman sekarang ngomongnya susah bingit. Artinya banget kalau dibikin banget itu jadi bingit gitu ya. Susah banget. Beo 3 bulan langsung sudah mengadopsi watak-watak Kristiani. Shalom, haleluya. Karena dia tahu saya mau kasih dia makan. Jadi puji Tuhan dulu. Tetapi sayang akhirnya dia meninggal karena stres gitu ya. Satu kali saya dapatin kandangnya terbalik waktu pagi-pagi. Rupanya ada musang yang masuk ke kebun kita. Sejak saya itu tidak mau makan, lalu akhirnya mati gitu ya. Entah mati di dalam Tuhan atau tidak saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas pokoknya itu saya contoh tentang beo itu sangat cerdik. Saya juga memelihara anjing. Anjing kami juga sangat cerdik dan pandai bermain sandiwara. Khususnya hari Minggu. Dulu sih ya. Kalau hari Minggu kan kita pagi-pagi saya sudah berpakaian rapi mau berangkat ya. Nah sekarang bukan hari Minggu lagi tetapi hari Kamis. Begitu melihat kami sudah rapi berpakaian, dia tahu sebentar lagi akan pergi. Anjing kami lalu dengan menampakkan wajah yang sangat sedih masuk kandang sendiri diam gitu. Waktu kita keluar pintu itu kan kandang di dekat pintu kan dia ngelirik gitu ya. Satu kali mbak kami berkata, Pak, dia main drama Korea. Nanti bapak pergi dia main-main lagi sama temannya, enggak di dalam kandang. Itu anjing cerdik banget.
Dia tahu memanipulasi kita. Kalau dia butuh pembelaan, dia datang ke bawah kaki istri saya. Kalau dia minta dibukain pintu karena mau buang air besar atau air kecil, dia mendatangi saya. Kalau saya diamin, dia toel-toel ke kaki saya. Tapi kalau ada geluduk, dia lari ke kamar anak saya. Dia tahu siapa yang bisa dimanipulasi untuk hal-hal tertentu. Cerdik. Nah, apakah dua contoh tadi dikalahkan oleh kecerdikan ular? Saya nggak ngerti. Tetapi sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang ular ketika dikatakan cerdik, maka sebetulnya itu hanya dalam satu konteks. Ya. Ular disebut paling cerdik karena dipakai iblis untuk menipu manusia. Tolong dipersempit pengertiannya ke sana. Bahwa waktu itu memang tidak bisa dipungkiri di belakang iblis. Ular dipakai untuk menipu seluruh dunia. Dalam pengertian ini cerdik. Tidak usah dihurufiahkan, betul-betul hurufiah hari ini ular cerdik. Tidak harus ke sana. Ya. Mari kita bandingkan dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Alkitab mencatat bahwa melalui ular yang dipakai oleh iblis, sehingga pada waktu itu bisa berbicara, seluruh dunia umat manusia tertipu. Nah inilah yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 3 bahwa ular itu binatang yang cerdik karena faktanya dia dipakai oleh Allah pada waktu itu menjadi alat yang kelihatannya cerdik yang membuat manusia tertipu. Nah sekarang permasalahannya mari kita belajar atau waspada bagaimana cara ular atau iblis itu menipu. Yang pertama, ular itu menyampaikan sebagian kebenaran dan sekaligus nanti saya akan bahas memutarbalikkan fakta. Pada waktu itu ular bertanya, Allah berfirman, tidak boleh makan buah-buah pohon dari semua buah di dalam taman ini. Ini separuh kebenaran. Memang betul Allah berfirman jangan makan pohon dari buah dari pohon yang ada di dalam taman itu, tetapi bukan semuanya. Yang tidak boleh hanya satu. Jangan makan pohon dari buah. Itu separuh kebenaran. Tetapi yang lain adalah pemutarbalikan fakta. Yang tidak boleh dimakan hanya pohon daripada buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ini yang di ngomong apa? Semuanya. Pemutarbalikan fakta dan sekaligus kebenaran yang hanya separuh. Dalam hal apa lebih detail kita berbicara memutarbalikan fakta? Ya. Yaitu manusia memang sudah seperti Allah, bukan? Kalau kita membandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26, 27 dan 28 Allah berfirman. Maka Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia disebut ciptaan yang menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya kita sudah seperti Allah. Daud ketika menuliskan Mazmur nomor 8 juga mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jari tanganmu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga membuatnya hampir sama seperti Allah. Itu kata Daud. Tetapi iblis berkata apa? Tahu nggak kamu tidak boleh makan? Sebab kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal manusia memang sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti seperti Allah. Yang seperti Allah bukan Allah loh ya. Apalagi iblis juga mengatakan jika makan justru akan tertutup matanya sehingga tidak mampu melihat mana yang benar dan yang baik dan yang benar, ya kan? Iblis tadi mengatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah.
Dan matamu akan terbuka. Kamu akan dapat membedakan mana baik dan yang benar dan yang jahat. Padahal ketika manusia kemudian makan buah pengetahuan baik dan jahat, matanya menjadi tertutup buta. Hidup di dalam kegelapan. Sehingga tidak mampu lagi membedakan mana benar, mana salah. Jadi pemutar balikan fakta. Yang ketiga, ya kecuali dia memutar balikan fakta. Iblis dan menipu manusia dengan cara apa? Bohong. Karena iblis juga berkata, karena Allah takut kamu menjadi seperti Allah. Dan kalau kamu makan, matamu akan terbuka, bisa membedakan mana benar, mana jahat. Dan kamu sekali-kali tidak akan mati. Kamu sekali-kali tidak akan mati. Jangan khawatir, makan aja. Dan yang terakhir, salah satu cara iblis menipu manusia waktu itu dengan menimbulkan keinginan yang di luar nalar. Seperti Allah, jangan menyamai Allah. Tetapi itulah keinginan yang ditimbulkan oleh iblis melalui diskusi antara manusia dengan ular pada waktu itu yang dibaliknya dipakai oleh iblis yang tadi saya katakan. Nah, saudara perhatikan dan waspada. Sampai hari ini, iblis dengan cara yang sama selalu akan mencobai dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya iblis selalu pengennya membuat kita ini meraih sesuatu yang gampang. Menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu kesuksesan dengan cara gampang. Ngapain susah-susah? Semua orang dagangnya tidak jujur. Ngapain susah-susah, untuk apa kamu jadi pejabat jujur, tidak akan naik-naik posisinya. Korup aja, semua juga korup kok. Tidak ada yang nggak korup. Yang ada cuma ketahuan, tidak ketahuan. Syukur-syukur kamu nggak ketahuan. Itu kata iblis, bukan kata saya loh ya. Mencoba menimbulkan keinginan kita mendapatkan kesuksesan secara gampang. Waspada. Pada waktu di dalam hati kita muncul keinginan sukses secara cepat, hati-hati. Perlu dipikir ulang. Orang Tionghoa bilang, san se yusing. Jadi pikir dulu 3 kali, baru bertindak. Ya saya bilang sih kalau 3 kali belum cukup, 30 kali juga enggak apa-apa. Iblis selalu mencoba menawarkan sukses, keuntungan secara cepat dan gampang. Satu kali saudara, waktu saya sedang check out di hotel mau pergi ke bandara, itu di Beijing, ada seseorang mendekatin saya. Yang ngomong, saya langsung terjemahkan, "You mau pulang ya?" "Iya, kenapa?" Saya ini datang ke sini karena saya punya teman baik. Saya sudah membeli arloji yang sangat mahal sekali. Itu harganya waktu itu 35.000 renminbi. Saya mau kasih dia, tetapi ternyata dia sudah berangkat. Ini saya beli arloji ini untuk hadiah teman saya. Oh, kudu ganti deh. Dengar harga 20.000 deh. Dia ngomong begitu. Saya jawabnya apa? Kan tadi kamu mau kasihkan teman. Temanmu pergi, ya sudah kasih saya aja. Lalu dia pergi. Saya tahu persis itu pasti sebuah penipuan. Ya kan? Lalu jawaban saya sederhana. Kan tadi kamu mau kasih. Kenapa ke saya sekarang dijual murah? Kasih aja juga. Lalu dia ngomong sama temannya. Orang itu gila. Dalam hati saya bilang, kamu penipu. Dan paling tidak kamu penipu yang tidak sanggup menipu orang gila. Tetapi itu terus terang kalau kita ini terpikat, waduh ada barang mahal. Saya bisa membeli hanya dalam harga hampir separuhnya. Saya tertipu. Iblis seringkali dengan cara seperti ini. Menawarkan cara gampang, shortcut, singkat, cepat. Untuk membawa kita terjatuh dalam penipuannya. Tadi kita mengatakan memutar balikkan fakta.
menimbulkan keinginan di luar nalar. Cara itu pula yang sebetulnya dipakai oleh iblis ketika ia menipu dan mencobai Tuhan Yesus. Saya kasih satu contoh. Saya kemarin itu lihat ada iklan. Dengan hanya 1 juta saja Anda bisa mendapatkan rumah. Yang benar aja rumah apa? Rumah keong aja 1 juta enggak boleh. Benar, kenapa saya katakan rumah keong aja enggak boleh. Dulu waktu kita beli itu ya kelomang ya. Di depan kalau kita keluar sekolah, di depannya jual kelomang itu harganya ribuan rupiah. Sekarang kelomang ada yang harganya 4 juta. Gede-gede. Itu apa namanya bahasa Inggrisnya kelomang itu apa sih? Hermit apa gitu ya. Ya itu ya. Ya oke ya. Kelomang yang kayak kepompong itu loh ya. Ada yang harganya 4 juta. Benar, gede banget. Sekarang ngomong hanya dengan 1 juta saja bisa mendapatkan rumah. Bohong. Itu mungkin cuma harga registrasi untuk bisa mendapatkan kapling itu kali ya. Oke lah, iklan-iklan seperti ini jangan digubris. Dan hari ini cara iblis bekerja di dalam diri kita seperti pembuat iklan tadi. Maka kalau di dalam kekristenan juga muncul percaya apa saja pada Yesus dan tak ada lagi masalah. Mau di dunia iklan hari ini, mau di dalam kekristenan sebetulnya nuansa. Cara-cara iblis waktu itu selalu mewarnai. Percaya atau tidak percaya. Fakta itu yang terjadi. Itu sebabnya tadi saya katakan. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Kalau engkau anak Allah. Emangnya Yesus bukan anak Allah? Jelas sudah anak Allah. Tetapi diandaikan kalau engkau anak Allah berarti di balik kalimat kalau ada semacam keraguan-raguan atau paling tidak mau mengatakan kepada Tuhan Yesus kamu tuh bukan anak Allah. Kalau kamu mau sungguh-sungguh yakin kamu anak Allah atau bukan, kamu harus memakai bukti apakah engkau anak Allah atau bukan. Caranya apa? Rubah batu menjadi roti. Loncat dari hubungan bait Allah. Itu bukti kalau kamu mau tahu kamu ini anak Allah atau bukan. Lalu juga dimunculkan keinginan di luar nalar. Masih ingat menurut catatan Matius pasal 6 ketika Tuhan Yesus dicobai, pasal 4 ketika Tuhan Yesus dicobai, iblis berkata apa? Lihat ini seluruh dunia dengan segala kelimpahannya. Semuanya kuberikan kepadamu. Sebab ini semua sudah diserahkan oleh Allah pencipta kepadaku. Ini kata iblis sudah dengan dipercaya. Sejak kapan Allah menyerahkan seluruh isi dunia kepada iblis? Tidak pernah. Tetapi itu kata iblis jangan dipercaya. Walaupun itu dicatat dalam Alkitab. Sembahlah aku. Maka semua aku berikan kepadamu. Memang Tuhan Yesus meninggalkan surga. Datang ke dunia. Untuk mendapatkan satu sukses besar, kalau boleh pakai istilah itu. Tetapi sukses itu harus melalui Via Dolorosa. Dan iblis menawarkan cara shortcut. Selama ini kamu tidak dipercaya engkau adalah anak Allah. Selama ini kamu hidup dalam kondisi yang begitu miskin sehingga orang-orang yang punya pemahaman di dalam Kristus, di dalam Tuhan selalu ada kesuksesan, di dalam Tuhan selalu ada berkat, kamu kok miskin. Ayolah, sembah aku, kamu akan mendapatkan semuanya itu sehingga semua orang percaya bahwa di dalam Tuhan ada kelimpahan. Ini cara Tuhan. Cara iblis mencobai Tuhan Yesus dan cara itu yang terus menerus disampaikan kepada dunia ini. Itu sebabnya tadi dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah itu sangat indah dilihat, enak untuk dinikmati. Nah saudara, bukan hanya ular sebetulnya. Di dalam Alkitab kita itu melihat ada banyak kali Tuhan mengilustrasikan dirinya bagaikan binatang. Dipakai sebagai lambang atau simbol tentang dirinya. Contoh misalnya domba
Itu ayatnya terlalu banyak lah ya. Kristus digambarkan sebagai domba. Allah sebagai raja wali. Ya kan? Lalu sebagai burung merpati dalam hal ini Roh Kudus. Lalu singa dari Yehuda dan lain-lain. Jadi sebetulnya bukan hanya ular tok yang dipakai sebagai simbol dalam Kejadian pasal 3, simbol daripada iblis. Tetapi binatang-binatang lain juga dipakai sebagai simbol untuk Allah. Atau menggambarkan sifat-sifat tertentu daripada Allah. Dan masih ada ayat-ayat yang lain. Misalnya di dalam Hosea pasal 13 ayat yang ke-8, 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintai di pinggir jalan. Aku akan menyerang mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku akan mengoyakkan dada mereka. Di sana aku akan melahap mereka. Seperti singa betina binatang liar akan merobek-robek mereka. Di dalam ayat ini bahkan Tuhan Yesus juga, bahkan Tuhan juga menggambarkan dirinya seperti beruang, seperti macan tutul. Melalui ayat ini sebetulnya Alkitab mau berbicara binatang itu pada hakikatnya netral. Boleh dipakai sebagai simbol atau gambaran atau menggambarkan sebagian sifat daripada Allah. Dalam kasus Hosea pasal 13, dosa-dosa orang Efraim itu sudah begitu rupa sehingga Tuhan tidak akan mengampuni lagi. Sehingga kemarahan Tuhan kepada orang Efraim yang sudah begitu berdosa digambarkan seperti beruang yang kehilangan anaknya. Ada satu semacam peribahasa atau semacam kata-kata bijak yang mengatakan jangan pernah berdiri di antara induk beruang dengan anaknya. Kalau sampai ada seseorang tidak hati-hati berdiri di antara induk beruang dengan anaknya pasti akan dicabik-cabik oleh induk beruang. Karena oleh induk beruang ini dianggap kita yang berdiri di antara beruang dan anaknya ini sedang membahayakan anaknya. Gambaran itu dipakai di dalam bagian ini. Seperti macan tutul yang begitu hati-hati sudah bersembunyi di belakang, di tepi jalan. Begitu kita lewat langsung diterkam, tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar. Gambaran ini membicarakan tentang dosa Efraim tidak mungkin diampuni lagi oleh Tuhan. Jadi Alkitab memang memberikan kepada kita gambaran bahwa binatang-binatang itu sebetulnya netral. Maka berbicara tentang tahun ular, sama. Tahun itu pada hakikatnya netral. Waktu itu pada hakikatnya netral. Hari ini ini netral. Hari Minggu netral. Memang secara umum dipakai oleh kita sebagai hari di mana kita beribadah. Itu benar. Tetapi hari Minggunya itu sendiri netral. Bagi kita orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, ketika hari Minggu tidak beribadah, kita merasa tidak enak. Tetapi bagi orang lain yang bukan Kristen, hari Minggu pergi piknik dari pagi sampai petang, tidak jadi soal dan mendapatkan sukacita. Tidak jadi soal. Tuhan boleh memberkati orang non-Kristen yang memakai hari Minggu dari pagi sampai petang bertamasya. Tuhan bisa memberkati kita yang mengkhususkan hari Minggu untuk duduk diam beribadah di tempat ini. Mana lebih diberkati Tuhan? Karena Tuhan juga memberikan berkat umum kan kalau saya mencoba memberikan perbandingan ekstrim. Orang non-Kristen yang hari Minggu bertamasya sambil menjadi berkat bagi banyak orang ketika ada orang susah, dia lagi beribadah, lagi bertamasya, lihat orang susah, berhenti sebentar ditorong. Lagi nyetir gitu mau pergi ke puncak, lihat ada orang mobilnya mogok lalu berhenti ditolong. Atau orang Kristen yang hari Minggu kebaktian mendengar firman Tuhan tapi sambil hatinya ngomong-ngomong, ini pendeta ngomong apa saya gak ngerti. Pendeta kayak gini kok dipanggil khotbah. Mana yang diberkati Tuhan? Pikir sendiri dah ya. Harinya netral. Tergantung bagaimana dengan hari itu kita mengisinya.
Tahun ini bagi orang Tionghoa tahun ular. Mau ular kayu, mau ular tanah, ular angin kalau ada. Semuanya netral. Tergantung bagaimana kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan berkarya sepanjang tahun ini. Itu sebabnya binatang-binatang dipakai oleh Tuhan sebagai simbol. Bahkan ular pun yang secara umum memang oleh orang Kristen selalu dikaitkan dengan konotasi yang negatif, ternyata juga netral. Mari kita lihat. Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipakut ular, tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Konteksnya pada waktu itu orang-orang Israel dalam perjalanan di padang gurun, kena wabah, ada banyak wabah ular tedung yang menggigitin banyak orang-orang Israel. Mereka tidak dapat ada obatnya, semuanya yang tergigit mati. Kemudian dalam kondisi seperti ini Musa berdoa dan Tuhan memberi perintah kepada Musa. Buat ular dari tembaga, taruh pada sebuah tiang. Orang yang tergigit ular asal memandang ular tembaga itu akan sembuh. Pada ayat ini ular muncul dalam dua konotasi yang sangat kontras. Konotasi negatif yang menggigit orang-orang Israel. Tetapi ular tembaga muncul dalam konotasi positif yang melihatnya menjadi tetap hidup. Dan sebetulnya saudara, kalau kita mau selangkah lebih maju mendalami Alkitab ayat ini, ada semacam tanda tanya besar. Sebetulnya Tuhan pernah berkata, jangan membuat ukir-ukiran dalam bentuk apapun. Apalagi menyembahnya. Itu 10 perintah Allah. Tetapi ini kasus perkecualian. Jadi dalam hal ini mari kita lihat di dalam Alkitab pun ada kasus-kasus perkecualian. Secara umum ya tidak boleh membuat ukir-ukiran dalam bentuk apapun. Apalagi menyembahnya. Tetapi kasus ini perkecualian, Tuhan sendiri yang memberi perintah buat ular tembaga. Yang memandang akan sembuh. Jadi dalam konteks ayat ini, pada suatu ayat ini ular dipakai secara bersama dalam konotasi negatif maupun positif. Itu sebabnya sekali lagi saudara, rasa-rasanya di dalam dunia ini semuanya itu tergantung bagaimana kita memakainya. Kuasa, kekayaan, apalagi keinginan, semuanya itu bisa netral. Tetapi ketika seseorang mempunyai kuasa lalu dipakai secara tidak benar, kekuasaan itu menjadi jerat dan jebak bagi dia jatuh dalam dosa. Kekayaan itu netral. Ketika kekayaan dipakai secara baik, menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Tuhan. Tetapi kekayaan ketika dipakai secara negatif, bisa menjadi alat untuk menindas yang lain. Untuk merugikan yang lain dan selanjutnya. Saya percaya dalam banyak hal bahkan mungkin semuanya bersifat netral tergantung bagaimana kita memakainya. Pisau dapur di tangan koki menghasilkan makanan yang enak. Tetapi orang yang gelap mata, pisau dapur dipakai untuk membunuh suami atau istri. Ya kan? Ya kalau perampok sih bunuhnya pakai pedang. Tapi kasus-kasus pembunuhan suami oleh istri atau istri oleh suami biasanya pakai apa? Pakai pisau dapur. Maka hati-hatilah ya. Ada baiknya juga ya kalau lagi ribut sama suami atau istri, pisau-pisau di dapur disimpan deh. Netral. Tapi tergantung siapa yang memegang. Ular pun demikian. Pada kasus ini ular tembaga konotasinya positif, ular tedung sangat negatif. Tetapi hal yang mengejutkan kalau kita berbicara tentang sebetulnya ular membawa untung atau buntung. Ular dalam Kejadian pasal 3
jelas membawa buntung bagi kita. Membawa kita semua masuk dalam dosa. Tetapi ular tembaga yang dicatat dalam Bilangan pasal 21 ayat 9 ternyata sampai pada perjanjian baru kita menjadi terbuka mata kita ketika kita mendalami Alkitab lebih sungguh-sungguh lagi, yang pada perjanjian lama hanya menyelamatkan bangsa Israel dari gigitan ular tedung, sampai pada perjanjian baru ular itu membebaskan kita dari tipuan iblis. Mari kita sekarang melihat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggalkan. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk supaya dunia diselamatkan melalui dia. Ketika di dalam Injil Yohanes pasal 3 bicara ayat-ayat yang sangat penting. Ayat pasal 3 ayat 16 yang kita semua hafal. Allah begitu besar mengasihi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu didahului dengan mengutip Kejadian Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Dalam kasus ini, berarti Yesus yang pernah sering digambarkan sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yesus yang digambarkan seperti singa dari Yehuda yang mengalahkan iblis, digambarkan sebagai ular yang tersalib. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dan kalau kita mempelajari seluruh Injil Yohanes, kata anak manusia harus ditinggikan, anak manusia harus dimuliakan. Konteksnya selalu naik kayu salib, bukan yang lain. Selalu begitu. Maka itu sebabnya ketika Tuhan Yesus diminta untuk merubah air menjadi anggur, dia mengatakan, ada apa ibu? Waktuku belum tiba. Waktu apa? Waktu untuk dimuliakan. Aku tidak mau tenar melalui cara-cara singkat seperti yang ditawarkan iblis. Melalui mujizat-mujizat, bukan. Memang benar saudara, melalui mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, kita seharusnya mengenal Yesus adalah anak Allah. Tetapi itu cuma tanda mujizat-mujizat itu. Tetapi betul-betul mengenal Kristus sebagai anak Allah, itu harus melalui peristiwa kayu salib. Bahwa dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah satu-satunya bukti yang paling otoritas, yang tidak bisa digantikan yang lain. Bahwa Yesus adalah anak Allah. Ular. Kejadian pasal 3 dipakai untuk menggambarkan iblis yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 3, entah kebetulan atau apa, pokoknya pada pasal yang sama. Ular dipakai untuk menunjuk kepada Kristus yang dipakukan di atas kayu salib. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ingat hal ini. Keberuntungan kita bukan tergantung pada tahun dan hari, melainkan dengan bersandar Tuhan dan bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan belum apa-apa bilang, aduh tahun ini tahun ular kayu, kata orang aku ini sial, percuma deh aku gak usah usaha deh, mau kaya apapun tetap sial, makin usaha makin terpuruk. Jangan percaya dengan kalimat itu.
Tetapi juga jangan percaya dengan mengatakan tahun ular bagimu keberuntungan besar. Kamu duduk diam melipat tangan, ongkang-ongkang kaki pun duit datang sendiri, omong kosong. Enggak. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu kata firman. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang daunnya tidak pernah mengalami kekeringan. Keberuntungan kita bukan datang dari hari, bukan dari tahun. Tahun ular itu kan penanggalan orang Tionghoa. Penanggalan orang lain bukan kok. Keberuntungan kita, berkat kita, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Mau sukses? Silahkan. Sukseslah menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya Pak Rasul Paulus pernah berkata, janganlah tiap-tiap orang berpikir lebih tinggi daripada berpikir lebih tinggi, tetapi juga pada saat yang sama jangan berpikir lebih rendah, tetapi berpikirlah demikian rupa, seturut dengan karunia roh. Ayat berapa itu Pak Yung? Roma pasal 12 ayat 3. Ya, jadi nanti tolong buka Alkitabnya dikasih tanda itu. Sengaja tidak saya tampilkan. Hendaklah kami masing-masing jangan berpikir lebih tinggi tetapi juga jangan lebih rendah. Seturut dengan karunia roh kita berpikir menurut kehendak arah. Jangan melakukan usaha sesuatu yang melampaui kehendak Tuhan tetapi juga bermalas-malasan. Kalau kita perhatikan Alkitab, yang diberi 5 talenta berusaha mendapatkan untung 5 talenta. Yang diberi 2 talenta dia cukup berusaha asal mendapatkan untung 2 talenta. Yang 2 talenta tidak dikatakan dia punya keinginan walaupun cuma dapat 2 talenta ingin mendapatkan untung 5 talenta, tidak dicatat itu. Tetapi dicatat yang mendapatkan 1 talenta. Merasa kalau aku cuma punya 1 talenta bagaimana bisa untung 2 talenta. Kalau aku cuma dikasih 1 talenta bagaimana bisa untung 5 talenta? Pasti nggak bisa. Oleh karena itu lebih baik apa? Nggak berbuat apa-apa. Itu sebabnya waspadalah. Hari-hari kita, tahun-tahun yang kita hidupi itu netral. Bagaimana kita hidup? Bersandarlah pada Tuhan. Dan yang paling penting saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari tipu daya dunia dan iblis. Bahkan mengangkat kita dari kebinasaan untuk beroleh hidup yang kekal. Kalaupun di dalam dunia ini kita tidak seberuntung orang-orang lain yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Jangan lupa, yang paling utama yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Memberikan kepada kita hidup yang kekal. Sebab yang di dalam dunia ini cuma sementara. Semua yang di dalam dunia ini akan terlepas pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Pada zamannya siapa yang paling berkuasa jikalau bukan Salomo. Pada zamannya siapa yang paling berkelimpahan dengan harta dunia. Sehingga sampai ratu dari Sheba ketika datang dan mengunjunginya berkata, apa yang aku dengar tentang Salomo tidak lebih daripada apa yang aku lihat sekarang. Biasanya orang mendengar itu kan lebih hebat daripada yang dilihat. Wah, ini bagus, setelah kita lihat sini ternyata cuma begitu, ya kan? Tetapi Ratu Sheba berkata, yang aku dengar tentang kelimpahan dan hikmat bijaksana Salomo itu ternyata belum apa-apa dibanding ketika aku sendiri melihat dan menyaksikan. Pada zamannya siapa yang punya hikmat bijaksana lebih daripada Salomo? Enggak ada. Tetapi tidak lama setelah Salomo meninggal, pengkhotbah dengan berani berkata, semua yang dimiliki Salomo sia-sia, sia-sia, dan sia-sia
bagaikan usaha menjaring angin. Bahkan sampai pada zaman Tuhan Yesus pun menyampaikan kalimat yang senada. Lihat bunga bakung di lembah. Didandani Tuhan lebih indah daripada Salomo dengan segala kemewahannya. Di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan keberuntungan yang tidak dapat disediakan oleh dunia. Itu sebabnya mari kita taruh pengharapan kita kepada Yesus bukan di dalam yang sementara. Tetapi taruh pengharapan kita kepada Yesus pada yang tersimpan di balik kematian. Dan orang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Mari kita menikmati, menerima perjamuan kudus di dalam kesadaran dan pemahaman seperti ini. Di dalam Kristus Yesus kita sudah mendapatkan hidup kekal. Di dalam Kristus Yesus mendapatkan hidup kekal berarti mendapatkan segala sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang dapat diberikan oleh dunia ini. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pada Satu Bukit, bait yang pertama saja. Pada satu bukit salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Pada salib itu ku ingat cintanya Tuhanku, dan Kau datang pada kakinya. Dapatkan mahkota. Saya percaya setiap kita kalau mau jujur masih punya keinginan untuk mendatangi salah satu tempat di dalam dunia ini. Tadi pagi istri saya berkata kepada saya, nggak pengen pergi ke Jepang. Artinya dia pengen pergi ke Jepang. Tapi mari satu kerinduan hati dan jiwa kita. Setiap saat, khususnya pada situasi seperti sekarang ini. Tuhan bawa hatiku, jiwaku, pikiranku hadir di Bukit Golgota. Di tempat itu Engkau mengasihi kami. Di tempat itu Engkau berkorban bagi kami. Di tempat itu Engkau membebaskan kami dari tipu daya iblis. Dari tempat itu mata kami terbuka melihat pengharapan surgawi dan lebih tertarik daripada
kemuliaan duniawi. Itu sebabnya pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, kepada murid-muridnya dan tentu kepada setiap kita, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setelah itu ia mengambil cawan, memberkatinya dan juga berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Menjadi sebuah meterai. Meterai daripada sebuah perjanjian yang baru. Yaitu bahwa orang diselamatkan, mendapatkan kehidupan kekal, bukan karena mampu mentaati hukum Taurat, melainkan anugerah pengampunan dalam Kristus Yesus. Mari, secara rohani, secara hati, nanti pada waktu kita menerima roti dan menghirup cawan yang kita terima, kita meminta kuasa Tuhan membawa kita lebih jelas melihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib di Bukit Golgota pada waktu itu. Kita menyanyikan bait yang selanjutnya sambil roti dibagikan. Dari kayu salib Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, memang pada waktu Engkau tergantung di atas kayu salib, kami belum hadir di dalam dunia. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Alfa Omega, Allah yang melampaui waktu. Itu sebabnya apa yang Engkau perbuat di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun lebih yang lalu, kami percaya juga Engkau lakukan atas kami. Itu sebabnya ya Tuhan, tolong kami supaya secara perasaan, pikiran, dan totalitas diri kami, oleh pertolongan Roh-Mu, kami seakan-akan dihadirkan pada waktu peristiwa itu terjadi. Bahwa Engkau tergantung di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Bahwa Engkau memikul kayu salib yang seharusnya bagian kami. Bilur-bilur-Mu yang membuat Engkau berdarah-darah
seharusnya itu bagian kami. Tetapi Engkau tanggung semuanya itu bagi kami. Tuhan, hari ini yang dapat kami lakukan adalah menerima roti sebagai lambang tubuh-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mau menerimanya. Di dalam rasa sesal karena dosa-dosa kami, Engkau mengalami semuanya itu. Di dalam rasa syukur karena anugerah pengampunan-Mu luar biasa atas kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami hari ini dan saat ini, sehingga kami layak memperingati peristiwa itu dengan menerima roti yang di tangan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita dan kita berdoa. Ketika kami teringat bahwa anggur lambang darah-Mu yang menyimbolkan sebuah meterai perjanjian baru. Bahwa kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dibenarkan bukan karena kebaikan kami, melainkan karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami sebagai yang menerima anugerah, terus menerus hidup di dalam rasa syukur. Terus menerus hidup di dalam sebuah ingatan bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi manusia baru. Semua tipu muslihat iblis yang bekerja dalam diri kami pada waktu yang lalu sudah dipatahkan. Dan di dalam Kristus Yesus ada kemenangan sejati. Kemenangan dari kuasa dosa. Kemenangan atas pikiran-pikiran negatif. Kemenangan atas kecurigaan bahwa Allah tidak mengasihi kami. Tuhan, kami mau menerima anggur sebagai peringatan, sebagai lambang darah-Mu. Dan kami mau terus berdoa, berikanlah kepada kami hidup yang senantiasa bersandar pada Roh-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita terima. Dengan tetap berdiri, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyikan Pak di Bukit Golgota Bangkit yang ketiga. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Di sana
Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Pengorbanan dan persembahan yang terbesar sudah Kau lakukan bagi kami orang-orang berdosa ya Tuhan. Sehingga kami sekarang ini dengan bangga menyebut kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui segala semua yang baik yang sudah Kau karuniakan, yang sudah Kau berkatkan di dalam kehidupan kami pakai sebagai alat untuk memuliakan Engkau. Karena pada hakikatnya uang yang ada pada kami, harta yang ada pada kami bersifat netral. Tetapi ketika kami kumpulkan di tempat ini menjadi kudus dan boleh dipakai memuliakan Engkau. Kami mau mengumpulkannya, mempersembahkannya sebagai rasa syukur yang terdalam atas cinta kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, waktu berjalan dengan sangat cepat. Tanpa terasa kami sudah sampai pada minggu pertama dari bulan Februari tahun 2025. Tetapi kami percaya lebih cepat daripada waktu yang kami jalani hari demi hari adalah cara Engkau memimpin, menyertai, bahkan menyediakan berkat bagi kami. Sebelum kami sampai pada tanggal 3 Februari, hari Senin besok, di sana Engkau sudah menanti kami. Sebelum kami tahu apa yang akan kami peroleh pada hari besok, hari Senin tanggal Februari nanti, berkat-berkat-Mu bahkan juga sudah Kau sediakan bagi kami. Tuhan, kemanapun kami pergi, tak mungkin kami dapat meninggalkan Engkau. Justru di tempat itu, Engkau sudah senantiasa menantikan kami. Bahkan ketika kami harus pergi ke kota lain, atau bahkan ke luar negeri untuk menuju ke rumah sakit berobat, di situ pun Engkau sudah menanti kami dan menyediakan pertolongan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang berada melampaui waktu-waktu kami. Sehingga baik kemarin, hari ini,
maupun besok dan selama-lamanya, kami percaya Engkau sudah menyertai kami. Terima kasih untuk semua yang kamu boleh kami mengerti. Dan kami mengertikan semuanya ini oleh karena kami dengan teliti membaca Alkitab dan kami mengakui dan mempercayainya. Terpujilah Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Yang menghapuskan air mata kami pada waktu kami berduka. Yang memberikan tawa dan sukacita pada waktu kamu merasa bahagia. Terpujilah Tuhan yang hadir pada waktu kami menangis, juga ada bersama-sama dengan kami pada waktu kami bersukacita. Kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah dan sobat kami yang setia. Karena kami seringkali mendapati teman-teman kami datang banyak sekali kepada kami ketika kami dalam kelimpahan. Tetapi mendadak meninggalkan satu persatu ketika kami dalam kesulitan. Namun Engkau justru semakin dekat ketika kami sedang menangis. Engkau semakin menggandeng kami, berjalan bersama-sama dengan kami ketika kami merasa mengalami keterhilangan. Engkaulah Tuhan, milik kami yang paling yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Terima kasih dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kami punya Engkau sebagai bagian kami. Karena Engkau adalah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami, itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkau yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan satu keyakinan Allah selalu besertamu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.